Pernah ada masa ketika panji salib berkibar di atas sebagian besar dunia. Raja-raja Kristen menguasai benua, pasukan mereka menaklukkan kota demi kota, gereja menjadi pusat kekuasaan dunia. Namun sejarah membuktikan, bahkan kerajaan yang merasa diberkati Tuhan pun bisa hancur menjadi abu. Inilah kisah kejayaan dan kehancuran kerajaan-kerajaan Kristen paling besar dalam sejarah manusia. Setelah Kekaisaran Romawi menerima agama Kristen pada abad keempat, dunia berubah selamanya. Salib yang dulu menjadi simbol hukuman, berubah menjadi simbol kekuasaan. Dari sinilah lahir kerajaan-kerajaan Kristen besar. Kekaisaran Romawi Timur Bizantium, pusat kekuatan Kristen Ortodoks selama lebih dari 1000 tahun. Kekaisaran Romawi Suci, kerajaan besar di Eropa yang mengklaim dirinya pelindung dunia Kristen. Kerajaan Franka di bawah Charlemagne, yang menyatukan sebagian besar Eropa Barat. Dan kemudian, kerajaan-kerajaan Kristen menyebar ke seluruh penjuru Eropa. Mereka membangun kastil megah, katedral raksasa, dan pasukan perang suci. Pada abad pertengahan, kerajaan-kerajaan Kristen mencapai puncak kejayaannya. Paus di Roma mampu memengaruhi raja-raja seluruh Eropa. Para ksatria berangkat dalam perang salib untuk merebut tanah suci. Kekayaan gereja melimpah. Kota-kota Kristen berkembang menjadi pusat ilmu, perdagangan, dan seni. Kastil berdiri di setiap bukit. Lonceng gereja terdengar di seluruh benua, dan dunia percaya kekuasaan kerajaan Kristen akan abadi selamanya. Tapi justru saat berada di puncak, benih kehancuran mulai tumbuh dari dalam. Kerajaan-kerajaan Kristen mulai retak karena perang saudara antar kerajaan, perebutan tahta berdarah, korupsi gereja dan bangsawan, wabah Black Death yang membunuh jutaan orang Eropa, dan yang paling menghancurkan, mereka mulai saling berperang sesama Kristen. Dunia Kristen terpecah, tak ada lagi persatuan. Lalu datang pukulan besar dari luar. Tahun 1453, Konstantinopel, ibu kota Bizantium, benteng Kristen Timur selama 1000 tahun jatuh ke tangan Mehmed Dubur dan pasukan Ottoman. Dunia Kristen terguncang. Kekaisaran Bizantium pun berakhir untuk selamanya. Setelah itu, satu persatu kerajaan Kristen kehilangan kekuatannya. Reformasi Protestan memecah gereja. Umat Kristen terbelah menjadi Katolik dan Protestan. Perang agama meledak di seluruh Eropa. Kekaisaran Romawi, suci yang pernah perkasa, perlahan runtuh oleh perang dan konflik internal, hingga akhirnya dibubarkan tahun 1806. Monarki-monarki Kristen besar juga tumbang. Revolusi Prancis menggulingkan raja atas nama rakyat. Kekaisaran Rusia runtuh dalam revolusi berdarah. Banyak kerajaan berubah jadi negara modern. Dunia memasuki era baru dan kekuasaan absolut kerajaan Kristen tinggal sejarah. Hari ini, kastil mereka masih berdiri sebagai reruntuhan. Katedral mereka masih menjulang, namun banyak kerajaan itu hanya tinggal nama dalam buku sejarah. Mereka pernah menguasai dunia, merasa tak akan pernah jatuh. Tapi sejarah punya satu pelajaran abadi, tidak ada kekuasaan yang benar-benar abadi.